أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hari ini beriman ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat kembali berkumpul dalam kajian tauhid, meneruskan pembahasan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah, dengan tujuan agar tauhid mengesahkan Allah, beribadah dengan hati yang bersih, benar-benar tidak ada sumber-sumber kesyirikan yang ada dalam diri kita. Setelah kemarin kita membahas tentang hal-hal yang bisa menggugurkan keislaman, ada 10 kemarin kita bahas. Hari ini kita akan membahas tentang bab tawasul. Tawasul, kita sering dengar istilah tawasulan. Mereka mana pada tawasulan? Ya, mau tawasul dengan wali songo, kiai anu dan lain-lain. Maka kita harus memahami bagaimana tawasul yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis. Karena Islam itu simple, apa yang diperintahkan kerjakan, yang tidak diperintahkan jangan kerjakan. Hadi yusun, agama itu mudah. Oke, kita langsung saja. Tawassul itu nama lainnya itu wasilah, mencari wasilah. Tawassul ya secara lugawi, secara bahasa, secara etimologi berasal dari kata-kata wasola. Wasola itu artinya sampai atau penghubung, menghubungkan. Maka ketika mengatakan tawassul itu artinya tawassul ilai sayyi, mengadakan penghubung atau perantara terhadap sesuatu, birobbatin, dengan penuh kerelaan. Secara bahasa, mengadakan atau membuat penghubung perantara dengan penuh kerelaan, itu secara bahasa. Dalam kitab Lisanul Arab ada sebuah kitab yang tebal, terdiri dari beberapa jilid, namanya Lisanul Arab. Lisan itu ucapan al-Arab, orang-orang Arab. Jadi yang biasa digunakan oleh orang Arab. Al-wasilah fil asli, yang dimaksud dengan wasilah atau tawasul pada pokoknya, pada asalnya adalah ma yatawassala ila sayyi, apa-apa yang dibuat untuk menjadi penghubung terhadap sesuatu, wa yataqarrabu bihi ilaihi, dan menganggap ia dekat dengannya. Jadi dalam kitab Lisanul Arab, arti asal tawasul itu adalah membuat penghubung terhadap sesuatu dan menganggap hal itu dekat dengannya. Terus ada tidak dalam Al-Quran dalilnya? Ada, dalam Al-Quran ada dalilnya. Surah Al-Ma'idah ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtagul wasilah, dan carilah jalan wasilah yang mendekatkan diri kepadanya. Dalam surah Al-Maidah ayat 35.
sana menyebutkan wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah kepadanya wasilah, artinya carilah tawasul, perantara yang menghubungkan kau dengan Allah. Dalam surah Al-Isra ayat 57, ulaika alladzina yar'una yabtaghuna ila rabbihim wasilah. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 57, tawasul secara definisi dan perintah mencari tawasul atau perantara atau wasilah. Sedangkan dalam Al-Quran makna tawasul ini, makna wasilah ini dijelaskan dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan Al-Quran. Salah satunya adalah kitab Mufradat Al-Fatihil Quran, tentang lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran. Qala Raghib, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan, wa haqiqatul wasilah ila Allah mura'atu sabilihi bil ilmi wal ibadah wa taharrum makarimis syariah. Menurut Ar-Raghib, hakikat tawasul kepada Allah ialah memperhatikan jalan yang membuat ridho Allah dengan memiliki ilmu, ibadah, dan memperhatikan keutamaan syarak. Jadi dalam kitabnya, dalam kitab tentang Al-Quran, ilmu yang mendalami setiap kosakata dalam Al-Quran, bahwa tawasul itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, memperhatikan jalannya, memperhatikan namanya caranya saking supaya Allah bisa mencintai kita dan mengabulkan doa kita. Lalu dia mencari cara, tapi dia cari cara itu berdasarkan ilmu. Ya, ada ilmunya, terus dibarengi dengan ibadah, terus memahami, memperhatikan keutamaan secara syar'i. Nanti kita akan bahas macam-macam tawasul. Ini baru membahas tentang definisi tawasul, pengertian tawasul dalam istilah bahasa Arab dan istilah Al-Quran. Jadi kalau istilah Al-Quran tadi, tawasul adalah memperhatikan jalan yang membuat ridho Allah dengan memiliki ilmu ibadah dan memperhatikan keutamaan. Seorang ulama tabi'in yang sejaman dengan sahabat Nabi yang bernama Qatadah pernah mengatakan, taqarrubu ilaihi bi ta'atihi wal amalu bima yurdihi. Mendekatkan dirilah kalian kepada Allah dengan taat wal amal, dan beramal soleh dengan apa yang Allah ridhoi. Nah, itulah disebut tawasul. Jadi ketika kita beramal taat, kita lalu meminta, maka itu adalah tawasul. Yuqalu, dikatakan wasala fulan ilallah wasilatan ida amalan yataqarrabu bihi ilaihi. Diungkapkan seseorang melakukan tawasul, mengadakan perantara, wasilah. Maksudnya apa? Mereka mengamalkan perbuatan yang membuat dekat diri kepada Allah. Itu pengertian tawasul menurut Al-Quran. Tadi yang pertama, pengertian tawasul menurut bahasa Arab. Yang kedua, pengertian tawasul menurut Al-Quran. Dan sekarang yang ketiga, pengertian tawasul, makna tawasul dalam hadis. Ini sering kita ucapkan ketika kita berdoa setelah adzan, ya Bu. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Doa setelah adzan. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Dan di sana wasilah dalam bahasa Arab disebut juga tawasul. Berikanlah kepada Muhammad tawasul. Nah, dalam artian doa ini bukan tawasul dalam artian pengertian tadi yang disebutkan dalam bahasa Arab.
Di sini ada penjelasan lain, yang dimaksud wasilah dalam doa setelah adzan tawasul adalah berikanlah kepada Muhammad kedudukan yang tinggi di surga. Kenapa demikian? Karena ketika kita membaca doa setelah adzan, ketika kita membaca doa setelah adzan, kata Nabi, idza sami'tumul muazzin, apabila kamu mendengar muazzin, faqulu, maka katakanlah misla ma yaqul, seperti apa yang dikatakan muazzin. Bila muazzin nyebut Allahu akbar turutan sampai la ilaha illallah, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi, summa sallu, kemudian bersalawatlah kalian kepadaku. Fa innahu man sholal alaihi sholatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Summa sallallahu alaihi wasilah, kemudian mintakanlah kepada Allah, mohonlah berdoa kepada Allah, wasilah dengan perantara tawasul untukku, karena wasilah itu satu tempat di surga yang tidak layak kecuali untuk seorang hambanya, dan aku berharap dapat meraih tempat itu. Barang siapa yang memintakan wasilah untukku, ia pasti mendapatkan syafaatku. Jadi lamun ibu mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadan wasilah wal fadilah wal athu maqam Muhammadan alladhi wa'ata, itu artinya ibu memohonkan tawasul wasilah buat Muhammad, dalam artian memohonkan surga tempat yang tinggi. Dengan mengucapkan itu, ibu pun didoakan ku Nabi untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Dalam karena doa eta, ku Nabi mau diberikan syafaat. Itu. Jadi tatawasul dengan bersolawat kepada Nabi dengan memohonkan wasilah. Itu tawasul dalam artian hadis yang sering kita dengar dalam doa setelah adzan. Kemudian tawasul itu terbagi dua, ada tawasul al-masyru', tawasul yang disyariatkan, ada tawasul al-mamnu', tawasul yang dilarang. Yang tawasul yang diperintahkan, disyariatkan. Yang kedua tawasul yang dilarang, mengadakan perantara, mengadakan penghubung amalan yang dianggap bahwa amalan itu bisa memberikan datangnya pertolongan Allah, kasih sayang Allah, maka ada dua, yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Awal masyru', adapun tawasul yang dibolehkan adalah waladhi amarahu bil Quran, adalah tawasul yang diperintahkan oleh Al-Quran, wahaqau Rasul, dan pernah diceritakan oleh Rasul, disampaikan oleh Rasul, wa amila bihi sahabah, dan diamalkan oleh sahabat. Jadi ciri-ciri tawasul yang dibolehkan dalam kitab-kitab tauhid, dalam Al-Quran, hadis, kaiji harus diperintahkan ku Allah dalam Quran ayat itu. Muka dua, Rasul pernah mengatakannya tidak. Yang ketiga, sahabat pernah mengamalkan tidak. Kalau para sahabat pernah mengamalkan berarti boleh. Kalau Rasul pernah mengatakan berarti boleh. Itu yang pertama yang diperbolehkan, yang disyariatkan, tawassul bil iman, tawasul dengan iman, tawasul dengan iman. Maksudnya apa? Ini adalah pokok ajaran Islam, bahwa setiap orang wajib keimanannya menjadi perantara dia mendapatkan pertolongan Allah. Makanya ketika dalam surah Ali Imran ayat 193 ada orang yang berdoa dalam Al-Quran, Rabbana, ya Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, sami'na, mendengar, munadian, seorang penyeru, yunadi, yang menyeru, lil iman, untuk beriman,
an aminu bi rabbikum, agar kami beriman kepada Tuhan kalian, fa amanna, maka kami pun beriman. Ketika mengucapkan ya Allah kami sudah beriman, kami mendengar ajakan beriman, kami pun beriman, itu baru bukan doa, itu baru tawasulnya. Ketika ya Allah abdi telah iman kepada Engkau ya Allah, aku sudah lama beriman kepadamu, aku mendengar seruan nabimu. Lalulah setelah mengucapkan itu, Rabbana faghfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Jadi sebelum mengawali doa, maka kita menyatakan kepasrahan diri tentang iman, maka disebutlah tawasul dengan iman. Ini ada dalam Al-Quran surah Ali Imran. Allah, aku jadikan, ini diterjemahkan bebas, aku jadikan keimananku yang ada pada diriku ini sebagai tawasulku, sebagai penghubungku, agar engkau mencintai karena aku sudah lama beriman kepadamu, mendengar orang yang menyeru agar iman kepadamu. Maka permohonanku ya Allah, faghfir lana, ampunilah kami dzunubana, dosa-dosa kami, wa kaffir anna, dan hapuslah sayyiatina, kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Ini doa yang sangat indah, Bu. Baca kalau ibu di sholat atau sedang sholat, baca Rabbana. Jadi jauh dengan kata-kata inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini bertawasul dengan iman. Itu mengadakan perantara. Tapi harus sesuai dengan yang disyariatkan. Imannya sudah jadi pokok, pasti bisa dijadikan tawasul. Jadi singkat kata masih akhir. Jadi mengadakan perantara bagi pemuda, yang perantara itu orang pun masih ragu di lantai saka. Orang mana, apa dia kontribusinya terhadap negara, terhadap agama, nggak ada. Apakah kisah nyata atau fiktif gitu. Lamun nyata sahaja minan ayeuna masih hidup si di lantai. Kan kudu aja. Jadi ini tawasul yang cukup aneh ya, mengadakan perantara untuk anak muda sebenarnya. Pas dari wawancara teh, tak banyak dikritisi ya enak. Nah, si Dilan tiba-tiba jadi taman Dilan. Benerkeun di Menteri Pariwisata kemarin. Aduh, ini akan mengangkat Kota Bandung menjadi banyak wisatawan. Aduh. Sehingga nama dolan ya. Sesat dolan. Itu yang pertama dari tawasul dengan iman. Jadi harus nyambung seperti memang sudah dari imannya. Yang kedua, tawasul bi tauhidillah, tawasul dengan mengesahkan Allah. Ya Bu, tawasul memohon perantara dengan kata-kata mengesahkan Allah. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Ini seperti doanya Nabi Yunus. Jadi tawasul diadakan, untuk apa? Supaya doanya diijabah gitu Bu. Tawasul teh. Apa yang kedua yang dapat bisa mengantarkan menjadi penghubung doanya diijabah? Mengesahkan Allah dengan kata-kata dia, kata Nabi Yunus, fanada fi dhulumat, maka Yunus berdoa dalam kegelapan, di dalam perut ikan paus, an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nama orang sudah tambahan wa atubu ilaika ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wa atubu ilaik. Ini Al-Quran surat Yunus langsung la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu. Jadi ketika Nabi Yunus mengucapkan la ilaha illa anta, itu sebuah pujian
kalimat tauhid yang Nabi Yunus ucapkan sebagai tawasul, agar sebelum berdoa tidak awali dulu dengan kata-kata yang bisa mengundang Allah menjadi cinta dan memberikan kepadanya pertolongan. Jika ibu lalu minta ke suami langsung amprak dengan memuji dulu beda Bu. Ya Pak, ke Acis beda. Teman Bapak menikah tadi. Wah, siapkanlah cikopai, ya. Balik cikopi Pak. Ya boleh nih anak kene. Wah, puji Pak. Akhirnya mah Pak, mama teh periode atas kan anu. Kan kantor itu lawas tawasul. Dan Nabi Yunus pun sama ketika berdoa ingin dibebaskan dari ikan pus langsung doa, ya Allah bebaskanlah gitu. Ya cobalah ibu romantis lah sedikit nih Allah oke. Dia langsung beramal lamun hayat doa langsung pok terolong. Dan kata-kata langsung dogma, ya Allah aku ingin anu, jangan gitu kan aturannya. Ya makanya nanti yang ketiga tawasul yang dibolehkan adalah tawasul dengan asmaul husna. Tawasul dengan amal soleh. Tawasul dengan amal soleh. Seperti kisah penghuni gua yang bertawasul dengan amal soleh, lalu Allah menyelamatkan mereka. Dulu ada kisahku yang panjang gitu. Ketika ada 3 orang laki-laki lagi berpergian safar, kemudian kemalaman. Pas ketika kemalaman mereka bermalam di gua. Ya, gua. Gua teh aya ashabul kahfi, aya kahfun. Aya gor. Lamun kahfu mah gua yang bisa dimasuki oleh 5 orang, 4 orang, kebanyakan lah. Kahfi sehingga gua pakar atau kahfi. Kahfun. Tak ayeuna di tak guha dalam artian yang bisa dimasuki oleh banyak orang namanya kahfu. Al-kahfu, kahfi, ashabul kahfi, jadi penghuni kahfi. Ya. Tapi kalau gua alit cuma bisa dimasuki 1 orang, 2 orang, 3 orang namanya gor. Gor di hiro, gua hiro. Tapi masih masuk 3 orang, gor. 3 orang bermalam di gor. Karena gor tempat bulu tangkis. Gor, gua. Nah, ketika sedang bermalam tiba-tiba turun batu besar. Kemudian batu itu menutupi mulut gua. Di sanalah. Maka orang-orang ketiga orang itu mendorong dengan sekuat tenaga. Dorong. Masih dorong ternyata tidak bisa, ada berat. Maka ketika kekuatan tenaga sudah tidak mampu, maka senjata selanjutnya adalah doa. Doa silatul mu'min. Doa itu adalah senjata orang beriman. Nah, makanya ketika itu seorang amun langsung doa ke Allah yang dijabah ya. Ya makanya dia menyebutkan tawasul dulu dengan amal soleh. Nah, seorang mengatakan ya Allah, aku dulu pernah berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Setiap aku bekerja pasti aku membawa makanan apapun, aku mendahulukan kepada kedua orang tuaku daripada kepada anak dan istriku. Nah, waktu itu aku membalas susu, dan susu itu aku persembahkan untuk kedua orang tuaku. Walaupun anaknya menangis, aku tidak kasih. Walaupun istriku menginginkan, aku tidak kasih sebelum orang tuaku yang menginginkan. Maka ketika pulang, orang tuaku sedang dalam keadaan tertidur, maka aku tidak berani membangunkannya. Aku takut mengganggunya. Aku diam di pinggir orang tuaku sambil memegang gelas susu itu, sambil menunggu orang tuaku bangun. Dia di kelas susu. Sudah lama aku kasihkan nih susu, tidak mengatakan aku sudah lama di sini menunggu mama bangun. Tak begitu, langsung dikasihkan. Ternyata sana langsung kasihkan. Kata dia, jika itu adalah perbuatan yang engkau nilai sebagai amal soleh, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan tawasul perantara amal soleh itu, agar engkau membukakan gua ini dari batu ini. Artinya terbuka, terrek, tapi cuma sedikit. Nah,
doa nih sok naon apa doa apa amal yang pernah kamu lakukan. Yang kedua, ya Allah aku sangat mencintai anak pamanku, dia itu sangat cantik, aku selalu ingin kepadanya tapi dia selalu menolakku. Jadi memang kekehayal itu apa? Ke intinya pas selama beberapa bulan kemudian atau beberapa hari si perempuan ini butuh uang, akhirnya minta kepada laki-laki itu, dikasihlah 120 dinar emas, uang emas 120 dinar, lamun dinarna sekitar 4,5 gram emas, berarti sekitar berapa juta kalau lamun 120 dinar, 1 gram 500.000 dikali 4 gram 5 kali 4 berapa? 2 juta kan 120. Jadi 700 nah dikasihkan, aku akan kasih kamu 120 dinar asalkan kamu mau tidur denganku, mau tidur denganku, mau aku gauli. Akhirnya pas mau digauli, si perempuan mengucapkan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, halalkan aku dengan cincinmu, dengan halalkan aku dengan menikahiku. Pas nyebut ittaqin Allah, pas badai dijinahi, dia langsung luas ketika mendengar nama Allah. Dia langsung lari, melupakan uang dinarnya dikasihkan, dia lari bertobat kepada Allah karena hendak berzina. Maka tadi jika perbuatanku meninggalkan zina adalah amal soleh, maka tolonglah aku atau bukalah. Tapi belum bisa keluar. Dan terakhir, aku dulu pernah punya karyawan, punya pembantu, lalu aku gaji semua, tapi ada seorang yang belum aku gaji, dia tiba-tiba menghilang. Lalu aku uangnya pakai, karena takut uangnya habis atau nilainya berkurang, aku pakai belikan kambing, belikan sapi, sampai terus semakin hari semakin banyak. Lama-kelamaan orang itu datang menagih upahnya, maka aku berikan tuh kambing, tuh sapi, tuh budak, itu punyamu. Maka dia menjawab, apakah engkau bercanda? Enggak, itu benar-benar uangmu yang aku golongkan menjadi banyak seperti ini. Jika itu adalah amal soleh, maka bukalah pintu itu, gua ini, akhirnya terbuka. Nah, itulah tawasul dengan amal soleh sendiri, bukan dengan amal soleh orang lain. Ya, jadi ibu boleh gitu. Namun amal soleh ibu anu sekiranya bisa manfaat jadikan tawasul. Itu. Ya makanya saya mengatakan, kenapa kalau ada orang yang ngaji, sok Ustaz bacakan Ar-Rahman, ya. Nah, ketika membaca itu bukan membaca unggul, terus baca tamat. Nah, mudah-mudahan dengan amal soleh membaca surat Ar-Rahman ini, kita bertawasul, berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan keinginan kita. Naon tah ku ibu hajat dioyongkeun teh naon? Hayong anu tawasul teh biasa nama orang diurang dengan surat Ar-Rahman. Anu ngalahirkeun Ar-Rahman, anu bade hajat Ar-Rahman. Teu naon? Kan maksudna teh mentawasuli doa harapan kita dengan amal soleh membaca surat Ar-Rahman eta. Atau dengan surat lain pun tidak apa. Harus dihayati betul. Asal baca cepat. Jadi karena mengeluarkan penghubung dengan amal yang terbaik. Jadi kalau saya menjawab, boleh membaca surat Ar-Rahman dalam setiap momen, ya, yang ibu harapkan di sana ada kebaikan yang datang dengan tawasul dengan surat Ar-Rahman tersebut. Amal soleh membaca surat Ar-Rahman tersebut. Itu yang keberapa? Bertawasul dengan amal soleh. Yang keenam, tawasul dengan memohon doa Nabi dan orang soleh yang masih hidup. Dan di sini bertawasul dengan memohon doa Nabi dan orang soleh. Jadi gini. Jadi ketika kita meminta doa kepada orang yang masih hidup, itu tawasul perantara. Apakah tidak
kita tidak bisa berdoa sendiri bisa. Tapi dikira si orang iman siga nama gitu doa nanti diijabah. Soalnya soleh itu benar-benar soleh. Katik ngaliru si Ustaz Iman Jamil teh. Ini soleh pisan. Kita mohon doa cingpang doakeun abdi. Nah orang-orang dulu ke siapa minta tawasulnya? Ke Nabi. Karena Nabi masih hidup. Makanya kok Ukasha datang, ya Allah doakan kami. Ada seorang laki-laki buta, ya Rasulullah doakan kami. Ya, terus banyak Rasulullah mendoakan. Itu tawasul. Dan setiap kali Rasulullah mendoakan diijabah wae Rasulullah pasti. Dan Rasul ketika Nabi berdoa, ya Allah berikanlah kekayaan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, diberikan tapi pasti diijabah. Ketika berdoa kepada orang buta, ya Allah sembuhkanlah dia, diijabah. Anas bin Malik diijabah, Ibnu Abbas diijabah. Nah, itu berdoa kepada Nabi yang masih hidup, tawasul kepada orang yang masih hidup. Itu kan Nabi bersabda, jika engkau mau aku doakan untukmu dan jika engkau mau bersabar, itu lebih baik bagimu. Lalu dia berkata, berdoalah untukku. Lalu Nabi memerintahkan untuknya untuk wudu dengan sempurna dan sholat 2 rakaat. Lalu berdoalah dengan doa ini. Berdoalah dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjaha ilaika bi nabiyyika nabiyur rahmah ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi fataqdi lahu Allahumma fashfa'hu fi wasfa'ni fihi qala wa fa'ala rajulu fa'abara. Kemudian orang itu berdoa, ya Allah aku mohon kepadamu dan menghadap kepadamu. Orang buta tadi ya Allah aku bermohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan nabimu, nabi yang penuh kasih sayang. Wahai Muhammad, aku menghadapkan doa denganmu kepada Tuhanku untuk kesembuhanku yang ini, maka engkau lakukan untukku, ya Allah berikanlah syafaat dia untukku dan berilah aku syafaat dengannya. Maka laki-laki itu melakukannya dan akhirnya dia sembuh. Jadi memohon dengan doa Nabi, akhirnya sembuh bu. Sehingga Abu Hurairah kan itu, ya Rasulullah abi teh banyak mendengar hadis darimu, tapi aku itu cepat lupa. Kata Nabi doakeun akhirnya. Lalu Abu Hurairah pun berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Akhirnya sejak saat itu aku tidak pernah lupa. Jadi itu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Hurairah setelah Nabi mendoakannya. Tawasulnya kepada siapa? Pada Nabi yang masih hidup. Jadi itu doa yang dipanjatkan kepada Allah melalui orang yang masih hidup di sana, yang waktu masih hidup pastilah kepada Rasulullah. Kalau hari ini kepada siapa? Kepada orang soleh yang masih hidup. Ya, makanya ketika Umar jadi khalifah, maka Nabi sudah tidak ada. Orang-orang tidak pergi ke kuburan Nabi, tapi pergi ke siapa? Ke saudara Nabi yang masih hidup, namanya Al-Abbas. Makanya kata Umar dalam doanya apa? Doa istisqa. Allahumma inni natawassalu bika inna kunna nastaqi ilaika binabika fastaqina wa anana. Allahumma inna kunna nastaqi ilaika binabika fastaqina wa anana tawassalu ilaika bi ammi nabina fastaqina fayusqalna. Ya Allah, kami mohon hujan kepadamu dengan perantara nabimu, maka engkau menurunkan hujan kepada kami. Dan kami sekarang, karena Nabi sudah tidak ada, kami sekarang bertawasul kepadamu dengan paman Nabi kami Abbas yang masih hidup, maka berilah kami hujan. Maka mereka diberikan hujan. Jadi pas Nabi meninggal, Nu'asana Umar mohon agar turun hujan lewat Nabi, lewat lewat Al-Abbas. Kata Umar apa? Wa ana natawassal, dan sekarang aku bertawasul dengan paman nabinya, maka mereka diturunkan hujan. Wa amma Abbas, dan Abbas pun berdoa, Allahumma innahu lam yanzil bala minas sama illa bidzambin wa lam yankashif illa bitaubatin wa qad tawajjahtu bil qaum ilaika likmakanin min nabiyik wa hadhihi aydina ilaik bidunub wa wasina ilaik bitaubah faskinal ghaith
Adapun Abbas paman Nabi yang diminta untuk tawasul berdoa kepada Allah, dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya tidak ada turun bencana dari kecuali dengan sebab dosa manusia, dan tidak akan selamat kecuali dengan taubat orang-orang yang telah menyampaikan doa kepadamu denganku, karena melihat kedudukanku dengan Nabi begitu dekat. Inilah tangan-tangan kami menengadah kepadamu dengan penuh dosa, dan hati kami dengan maksud bertaubat, maka turunkanlah hujan kepada kami. Itu ini sesuai yang meminta doa anak, menyampaikan kami bermohon tawasul dengan Abbas. Abbas pun berdoa, maka Allah menurunkan hujan. Dan ini terjadi di masa hidup mereka. Itu kata Imam As-San'ani dalam kitab Subul Salam, wa hadza fi hali hayatihim. Ini terjadi pada masa hidup mereka. Adapun setelah mereka meninggal, maka tidak bisa menggunakan hadis tersebut karena membutuhkan izin dari Allah. Sedangkan mengkiaskan yang mati kepada yang hidup termasuk mengkiaskan sesuatu kepada yang berlawanan. Itu dalam kitab Subul Salam sahih hadis terangkan. Ya, makanya orang-orang dulu ketika masih hidup, ya, bertawasul kepada orang yang masih hidup. Dilihat dari kedudukannya sebagai orang yang terdekat dengan Nabi, dilihat dari kedudukannya sebagai orang yang soleh. Adapun ketika sudah meninggal, kami mencari orang yang masih hidup yang bisa dijadikan tawasul. Begitu, Bu. Jadi tawasul yang disyariatkan yang terakhir tadi apa? Berdoa dengan perantaraan orang soleh yang masih hidup. Itu. Namun ayat modern ada pengarahkan teka kiai atau bondong-bondong capres lebih aman ketika orang-orang yang sudah meninggal itu justru jangan diminta, tapi kitalah yang memohon untuk mereka. Karena kan Nabi oke memutus maut Aisyah untuk nyungkeun ke kuburan Nabi. Aisyah padahal cakep, tapi Aisyah berdoa dengan bantuan keluarga Nabi yang masih hidup. Itu tawasul yang diperbolehkan. Mayo masih kan ayat seberapa hiji ya. Tapi kalau dilanjutkan next time karena sudah jam 6:15 saya harus siap-siap. Demikian ada pada sampaikan tentang tawasul jilid pertama tentang definisi tawasul dan tawasul yang disyariatkan. Insyaallah nanti Kamis depan membahas tawasul yang tidak disyariatkan, tidak dibolehkan. Aku lupa ya ada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.